Cirolu, welcome to SMA Batik 1 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SMA Batik 1 Surakarta yang berbahagia. Di siang hari ini kita ketemu tamu yang luar biasa, tentunya tamu dari jauh ini ya, katanya lockdown di Depok, tapi Jakarta. Tapi ini menyempatkan diri di SMA Batik 1 Surakarta, tentunya untuk kalian semuanya yang masih stay di rumah. Oke. Inilah mahasiswa Universitas Indonesia, alumni SMA Batik 1 Surakarta. Mas Amal, boleh lihat kamera dulu. Kenalkan dulu ya Om. Ya. Kalau yang nggak tahu saya Mas Hadi, angkatan 2018 SMA Batik Surakarta. Oke, mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia. Asli. Jurusannya Arkeologi. arkeolog. Oke. Yang satu lagi Mas Sena. Ya, Oke. perkenalkan, saya Sena Imam Budi, alumni SMA Batik 1 Surakarta, angkatan 2018. Saya sekarang lagi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Fakultas Hukum. Oke, yang masih menunggu, masih berjuang ya. Ini kan pengumuman UTBK. Untuk proses UTBK sudah dibuka pendaftaran di tanggal 2 ini. Ya, semoga pejuang kita mengikuti jejak Mas Amal dan Mas Sena. Di arkeolog, kemudian di hukum, ya tentunya universitas nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia. Ini impian tuh. Ini impian bagi ya siswa siapa sih yang nggak pengen ketika SMA kemudian bisa lolos di menembus di Universitas Indonesia. Yang pertama dulu ini Mas Amal Jati. Mas Amal, ini flashback dulu ya. Flashback dulu pernah sekolah di SMA Batik 1 Surakarta. Ketika kamu di SMA Batik, kemudian sekarang sudah di Universitas Indonesia, ada bayangan nggak sih ke sana? Sebelumnya waktu kelas 1 kelas 2 belum ada bayangan buat kuliah yang penting PTN. Belum ada spesifik buat ke UI ataupun ke UGM, itu nggak ada bayangan sama sekali. Cuma yang penting saya harus PTN. Harus PTN ya. Lambat tahun di kelas 3, di kelas 12 ada keinginan buat ke arkeologi. Arkeologi. Ya, Planning itu sudah muncul di kelas 12. Susun rapi lah Pak. Iya. Oke. Terus ya udah di kelas 12 nyari-nyari info adanya di UGM dan UI di Pulau Jawa. Saya mikir kalau di UGM kayak cuma pindah kota. Oh gitu. Kayak budayanya masih sama, masih ada saudara-saudara. Gitulah Pak. Ya, pengen tantangan berarti ya? Tantangan baru kan sebenarnya. Ya, berdoa, nulis di kertas impian. Gitu ya. Kayak poin pertama harus UI arkeologi, habis itu UGM arkeologi UGM, terus baru UNS. Ya. Random UNS apa aja yang penting UNS. Ya, gini, kok ketika itu kamu pilih Universitas Indonesia kan? Pasti kan hitung-hitungan kan? Ini bisa apalagi di jalur undangan, ini bisa masuk apa enggak ya? Ini bisa masuk apa enggak ya? Waktu itu apa yang di benak Mas Amal Jati? Kan berdasarkan informasi tahun kemarin kan ada yang di UI juga, Mas Rizal FKG. Buat saya beranilah pulang di situ. Karena kan di hitung-hitungan kertas di SMA kan ya beranilah. Ya. Di Soskum Ranking lah ya. Akan berpikir ke satu terus ya. Ya alhamdulillah. Jadi kan ada di hitung-hitungan kertas kan masih kayak memungkinkan gitu kan Pak. Ya udah saya berani, dan untungnya teman-teman saya yang satu angkatan cuma saya dan teman dan satu kelas saya ambil SNM Zahra. Ya, Kalau nggak salah Ilkom komunikasi, tapi dia belum masih ya di sisanya, belum rezekinya. Oke, Mas Amal. Oke. Mas Sena. Kalau Mas Sena ini satu angkatan. Tapi Mas Sena semester berapa? Saya semester 2, ini ke semester 3. Semester 3. Mas Amal semester 4. semester 4 tuh. Berarti Mas Sena Ada beda 1 tahun. beda 1 tahun. Gini, beda 1 tahun itu di tahun sebelumnya itu sudah nyoba kemudian belum rezekinya, atau memang memutuskan aku butuh dulu lah, cukup bekal dulu mental atau baru daftar atau gimana? 1 tahun itu? 1 tahun itu saya
memutuskan untuk gak kuliah dulu dan memutuskan untuk belajar 1 tahun. Belajar Untuk- utama. Yang penting saya tuh mau kuliah di PTN gitu, PTN. terutama di UI. Di tahap awal memang belum lolos. Kalau awal di SNM itu masih belum keterima, SBM juga masih belum SBM keterima. terima ya. Tapi milihnya UI. UI semua. Oh, berarti bertiga. Tetap dulu ya. Saya akui jempol Masina, maksudnya mentalnya biasa. Biasanya orang yang katakanlah belum bisa lolos itu kan cari alternatif kan. Iya. Alternatif ini yang penting aku kuliah di universitas ini nanti untuk batu loncatan gimana. Tapi kebanyakan juga jalan seperti itu juga belum tentu untuk bisa masuk ke sana. Iya. Nah ini yang paling menarik gini Mas, apa yang Mas Sina lakukan ketika nyoba satu di tahun pertama itu gagal, belum berhasil, belum rezekinya, lah apa ya, upaya apa yang bisa di share barangkali untuk teman-teman? Oh iya, kalau saya selama 1 tahun itu fokusnya benar-benar belajar. Saya bikin jadwal belajar itu selama kurang lebih 7-8 bulan. Iya, jadi dalam seminggu itu saya bikin program belajar itu per minggunya ada 2 mapel dan hari minggunya saya buat untuk type out. Itu terus saya pelajarin, terus mereview terus. Ya. Iya, aku perdalam materi terus sampai akhirnya nilai tryout saya lama-lama progresnya naik dan membuat saya percaya diri untuk masuk. Gitu ya. Tapi ikut kelas nggak? Nggak ikut sama kelas saya. Oh enggak, lah terus belajarnya itu Aku belajar online? lewat online, bimbingan online sama buku-buku. buku-buku ya. Guys, tidak usah repot nih sekarang media online banyak untuk penyelenggara tryout, kemudian untuk soal-soal latihan bahasanya juga banyak. Bisa dicari-cari, googling atau ya pasti tahu lah strateginya seperti apa itu. Mau nanya Pak, Pak, kenapa milih? Kan biasanya kan kalau yang gapir kan les-les. Iya, iya. Les di lembaga-lembaga. Kenapa saya Milih nggak milih? Yang pertama soal biaya. Untuk les-les kayak gitu biayanya pastinya lebih mahal. Mahal ya. Biasanya di atas 10 juta gitu. Saya nggak mau membebani orang tua saya. Oh gitu. Yang kedua saya cukup percaya diri sama kemampuan saya sendiri gitu. Untuk bisa manage diri sendiri untuk disiplin terhadap jadwal-jadwal yang udah saya tata. Iya iya. Kata kuncinya percaya diri, yakin gitu ya. Iya. Tapi itu planning dari kelas 10 atau baru ada di kelas 12 seperti apa atau gimana? Kalau untuk planning masuk UI-nya tuh udah dari kecil tuh saya udah pengen banget masuk UI. Dari kecil SD sudah tahu ya yang namanya Universitas Indonesia. Soalnya dulu om saya wisuda di UI kan, terus Ah. saya kesana dan Ikut ya. ikut dan merasakan atmosfer UI itu kayak gimana. Oh. Dan aku suatu saat nanti harus di sini. Luar biasa nih, patut contoh nih guys. Oke, itu sedikit flashback kemudian pengalaman. Bahkan yang paling menarik ya yang ketika kita punya keinginan, yakin dengan tempat itu memang tempat yang terbaik, ya jangan menyerah sampai kapanpun harus bisa kerja. Gitu. Oke. Yang kedua ini, sekarang kan kalian mahasiswa ya? Gitu. Nah, dari asli Solo ya Pak? Asli Solo, Ya maksudnya Solo Raya. Solo Raya. Solo Raya, Solo Sinar Raya. juga ya. Pasti kan kulturnya berbeda ya. Kulturnya berbeda banget lah. Ketika kita di Jakarta, kemudian di Jawa Barat pasti berbeda. Ketika pertama kali kalian di sana, kemudian beradaptasi di sana ya, apa yang ada perasaan kaget atau apa yang Abal rasakan? Untuk shock. Untuk Ya, itu pasti Pak. Kalau buat saya pribadi itu saya rasakan. Tapi kan saya mengatasi itu tuh kayak dengan cara nyari temen satu suku. Oh, satu suku ya. Nah, Yang dari kan Solo dulu. Dari entah itu dari Solo ataupun dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Biasanya kan Ah. gojekannya ataupun apa ya Pak, pola pikir cara bicaranya sama. Jadi bisa sharing cerita-cerita. Kalau saya orangnya nggak bisa langsung ketemu langsung ngobrol atau sharing hal yang mendalam, kan jarang banget bisa, apalagi sama yang orang-orang Jawa Barat ataupun Jakarta ya Pak. Nggak ngerti kehidupnya kayak gimana, nggak ngerti topik pembicaranya juga pasti beda. Iya. Kalau saya sih waktu kan kalau di UI kan ada paduan suara. Ya, Itu kayak vokal, iya, gimana vokal kita lah. Nonton itu lah. Niku saya biasanya nyari-nyari orang yang lo katanya Jawa. Jawa. Saya pernah nemu orang Yang mandok.
Ya. Orang dari Malang Pak, Ya. yang ngobrol dia ngerti lah. Bahasa Surabaya, Iya, Jawa Timuran ya. Ya. Arek iki wong Malang. Kayak gitu nyari. Pokoknya nyari temen yang satu frekuensi gitu. Oke, awalnya itu ya. Iya. Terus tapi tetap nyaman ya sekarang ya. Nyaman sekarang Nyaman kan. sekarang ya. Lambat laun kan pasti kan ada namanya ospek segala macam kan pasti dibentuk juga sama senior kan Pak. Oke. Kalau Sena? Kalau saya juga pertamanya sama nyari dulu teman-teman yang satu suku. Tapi lambat laun ya kita harus berteman dengan siapapun juga Siapapun, gitu, ya. agar nambah relasi, nambah teman juga. Gitu. Biasanya anak-anak mereka tuh anak-anak Jakarta atau anak-anak Jawa Barat tuh lebih welcome gitu sama kita, berpikiran terbuka juga dan nggak aneh-aneh lah, pokoknya kita baik ke mereka, mereka baik ke kita. Enggak artinya ini Jawa ini. Piye kowe mangan gitu. Enggak ya. Kemarin gojekan. Paling gojekan udah kenal udah itu baru Pak. Berani. Iya, baru berani. Oke. Ya, selanjutnya ini tentang ini kan universitas nomor 1 ya di Indonesia ya. Tentunya kan grade-nya itu pasti berbeda dengan yang namanya 1 pasti terbaik semuanya lah. Untuk mengikuti proses perkuliahan di awal itu ada kendala nggak Mas sama UI? Saya meluruskan dulu ya Pak, Iya, mana yang nomor 1 atau apa. Nanti kan kalau di masyarakat kan biasanya di kayak gitu nomor 1 atau nomor berapa itu tergantung lembaga survei. Surveinya ya, oke. Tergantung yang peringkatnya. Peringkatnya ya. Itu jadi nggak bisa pukul rata ya. Karena ada yang nyebut Oke, siap. balik lagi yang ke apa masalah kendala pembelajaran. Iya di awal itu. Kalau saya sih lebih ke teknologi Pak. Teknologi ya. Soalnya pembelajaran di SMA sama di kuliah beda, apalagi yang diterapin di UI. Di UI kayak ada kayak suatu web Iya. platform ya Kayak siap itu tapi buat akses ini. buat akses pembelajarannya kayak gimana, membeli tugasnya gimana, nyari materinya gimana. Jadi untungnya di UI sebelum pembelajaran itu perkuliahan dimulai itu dikasih kayak bimbingan namanya UPM. Oh, gitu ya. Orientasi belajar Mengajar ya. Di situ kita kasih tahu nanti kalau kalian buka ini harusnya aksesnya apa, dikasih user ID, ya, kayak gitu segala macam. Kenalan saya pertama di situ. Oke. Yang lainnya sih formal. Nah, ini kan di Fakultas Hukum kan. Kalau sama cerita barangkali di arkeolog masuk di Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Mas Yana, kalau di Fakultas Hukum seperti apa? Apakah juga menggunakan platform atau jenis media untuk pembelajarannya lebih? Iya. Sebenarnya kalau di Fakultas Hukum itu kita lebih banyak risetnya tuh di jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal lokal gitu kita udah disediain gitu di sebuah web gitu. Dan tadi pertanyaannya untuk kendalanya. Iya. Itu saya biasanya tuh awal-awal lebih kesulitan di penulisan ini sih ilmiah gitu. Misalnya dalam suatu makalah kita dikasih tugas untuk analisis kasus. Referensi kita tuh benar-benar harus jurnal internasional gitu. Ya banget tentu ya. Oke. Masalahnya Sena buat nambahin saya mau nambahin di masa UPM nanti kalau mahasiswa baru misalnya teman-teman dari kelas pada ini mau masuk sana? Ya nggak perlu takut. Biasanya UPM itu digelar 3 hari. Kalau di masa aku 3 hari Pak. OPM apa? Orientasi belajar mahasiswa. Iya, kalau nggak salah. Beda dengan Osmaro ya, orientasi masa pengenalan lah mahasiswa baru. Beda itu Pak. Beda ya. Jadi ini tuh lebih fokus ke cara pembelajaran, teknisnya. Jadi kayak presentasi harusnya kayak gimana, presentasi yang baik. Berarti sudah ada standarisasinya ya? Iya, sebenarnya. Menarik ya. Presentasi kayak gimana, cara berkomunikasi dengan dosen kayak gimana, walaupun secara langsung dan tidak langsung. Kemudian cara mengakses itu, terus penulisan iya,
sekarang ngerjain tugas yang bener ya Iya, secara sesuai ilmu. formatnya gitu. Kayak gimana? Ini bisa ditiru nih, karena kadang kita melihat tidak banyak kemampuan sederhana lah ketika kita presentasi itu kan. Iya. Kan kita ketika di SMA atau di perkuliahan bahkan kita melihat tuh kok presentasinya. Kan biasanya kan kalau di SMA kan presentasi baca kan. Iya. Kita nggak ada baca. Nggak ada. Iya itu udah presentasi itu membacakan. Cuma slide. Slide. Ya kalau kita kalau di prodi saya Iya. begitu kan itu gambar ataupun Keywordnya kan. ya, kata kunci. Kata Nanti kunci. kita yang Tapi kita improve sendiri. Improve sendiri kan. Itu presentasi. Nah, semoga nanti bisa diterapkan lah. Tapi buat buat mahasiswa baru juga nggak usah terbebani dengan Baru itu. ini ya. Natural pasti ikut alur Bisa. bisa Bisa mengikuti ya. Ini Mas Amal sama Mas Ena, enak gak sih di Jakarta? Enak. Soalnya masyarakatnya beragam. Beragam ya. Nah, terus apa-apa tuh mudah diakses. Diakses ya. Kalau Mas Amal ya? Kalau saya ada enaknya ada nggak ya? Ya relatif ya. Iya. Apa yang paling enak di Jakarta? Tempat buat nongkrong. Buat nongkrong ya. Tapi kan saya nggak senongkrong itu pak. Tapi yang nongkrongnya tetap diskusi ya. ya. Ngerti lah. Terus nggak enaknya apa bayar. Apa ya? Iya. Pintar. Mas Amal ini di sana ngekos ya. Ngekos. Artinya dari keluarganya yang stay di Jakarta apa ada? Di Jabodetabek itu Jabodetabek di ya. Bogor. Ya. Jadi ya kadang-kadang sebulan sekali atau seminggu sekali. Sana ya. Oke. Ya. Ini sana juga kos juga ya. Iya, saya juga ngekos. Kos ya. Nah, ini ya yang barangkali yang perlu tahu ya. Ada keberanian ketika kita harus keluar dari kota kita sendiri, dari zona aman. Ini kan juga pertaruhan ketika apalagi di Jakarta kemudian kultur baru, bagaimana caranya untuk beradaptasi, fightingnya pasti ada ya. Ada tips enggak dari Mas Ena untuk biar ya kamu tetap kemudian berani, kemudian ya ini yang harus dipersiapkan ketika kamu kuliah di luar kota apalagi di daerah Jakarta. Tipsnya itu apa ya? Lebih kayak berani untuk berbaur sama yang lain aja sih gitu. Soalnya kita sendiri di sana tuh pasti butuh temen gitu, butuh relasi yang banyak, untuk cari pengalaman baru, untuk cari skill baru gitu. Itu aja sih. Karena aman. Mental. Kalau dari aku sendiri ya apa ya? Cara beradaptasi ya. Iya. Caranya ya sesuai dengan dirimu sendiri lah. Iya. Kalau kamu orangnya pendiam ya kalau di sana ya jangan pendiam. Ya harus open lah. Ya. Kalau bisa open, nggak apa-apa lah nyari teman 1-2 nggak apa-apa. Memang semua orang kan nggak bisa kayak nggak bisa kan pak. Ya harus ngerti lah. Kalau kalian orangnya apa pak? Ya terlalu riuh gitu kan. Ketemu langsung kayak gitu kan. Itu juga berbahaya. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kayak gitu tuh lebih baik ngajak temen yang introvert, yang diem-diem. Ya ayolah join main-main gitu. Ya oke. Ini kalau sama ada tadi planning artinya kamu memilih jurusan di arkeolog kemudian aku pengen profesi seperti ini bisa ada gambaran nggak? Sebenarnya profesi yang saya idamkan jujur saja PNS seperti bapak. Guru. Enggak PNS. Oh PNS. Yang ya. penting PNS. Yang penting PNS. Kayak bagiannya apa saja terserah. PNS. Walaupun emang ini berpikiran kuno ya pak. Iya. Walaupun yang di luar sana teman-teman saya mau jadi influencer atau jadi wirausahawan. Buat saya mau meneruskan cita-cita bapak saya. Sebagai abdi negara ya PNS kan. Iya. Itu cita-cita saya. Jadi saya memilih psikologi kenapa? Ya karena itu IPS. Saya suka membaca, saya kuat baca apa? Prasejarah. Kuat baca sejarah. Saya nyantol lah. Nyantol ya. Daripada ekonomi atau segala macam, saya lebih nyantol ke sejarah. Udah saya milih sejarah. Kamu ilmu arkeologi. Pilihan kedua saya ilmu sejarah UNS. Jadi nggak jauh-jauh dari sejarah. Ya. Oke memang seperti pikirannya Jas Vera kan jangan lupakan sejarah. Ya. Kalau
Kalau masalah profesi harus jadi seorang arkeolog, ya mungkin itu kalau garis lurusnya lurusnya, yang penting kalau saya sih Ya, PNS. Oke, semoga tercapai Mas Amal. Kita tunggu ya, Mas. Namanya Indonesia butuh orang-orang muda yang berpikir, kemudian punya energi, punya inovasi dan kreativitas untuk bisa membangun Indonesia lebih maju lagi. Ya. Sama Mas Enan. Kalau saya di keinginannya. Fakultas Hukum itu sebenarnya ada banyak profesi yang bisa tertarik. Soalnya benar-benar luas banget. Peminatannya aja ada 14 peminatan. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung pengen jadi diplomat. Diplomat ya. Nanti saya pengen ngambil konsentrasi hukum internasional publik soal. Oke. tapi yang setahu saya yang hukum internasional itu yang ambil sedikit loh. Iya, dan yang lulusnya itu lama. Ya. Iya. Oh iya. Soalnya iya, kata iya. saya satu angkatan tahun ini itu yang ambil cuma puluhan. Apa Bang? Materi yang pelajari agak susah ya. Agak susah. Saya sebenarnya masih belum terlalu paham tentang internasional karena belum dapat asas-asas. Iya. Tapi setahu saya memang hukum internasional itu lebih lama gitu. Pelajari. Ya, kan ketika bahas tentang internasional ya tidak terlepas dari bahasa, kemampuan Inggrisnya harus juga bagus. Budaya Budayanya juga negara lain. Oke. Ada satu informasi guys, yang pengen masuk di hukum internasional UI ya barangkali ya, itu juga peluangnya agak besar ya, karena ya, kuotanya untuk jumlah pendaftarnya juga sedikit. Patut diluruskan ya Pak. Iya, Bukan peluang masuknya Maksudnya? itu ya Pak. Nah. Jadi di hukum itu ada 14 konsentrasi. Jadi setelah masuk hukum tuh nanti semester-semester lanjutannya. Oh, ada penjurusan. Oh, saya kira jurusan sendiri. Bukan ya. Oh, ternyata penjurusan. Ketika tetap dasar di ketika masuk di hukum nanti konsentrasinya mau ambil mana. Iya. Kayak Pak Suryo waktu kuliah kan, mungkin Pak Suryo ambil apa? Kan sastra Jawa kan umum. Ya, Kemudian ada umum. 3 jurusan, linguistik, tata bahasa, kemudian tentang sastranya sendiri, dan yang satu di filologi, di pernaskahan kuno. Nah, mungkin mungkin ambil yang di filologi ya. Maksudnya mana gitu ya. ya. Oke. Sen, kalau profesi Sen, lebih ke profesi. Lebih ke profesi ya tadi diplomat. Diplomat ya. Ya. Ya, oke. Diplomat kalau PS jadi ya Yang sama lah. Mungkin kan Amin. pemikiran saya mungkin masih segini kan Pak, literasi saya masih segini apa ya? Ini saya masih segini lah pokoknya. Siapa tahu tahun depan masa-masa yang akan datang kan ada masukan-masukan dari orang lain. Tapi itu mulia loh, Mas Amal. Menurut saya mulia. Artinya banyak yang sekarang punya kemampuan tapi dia lebih ke sektor swasta. Ketika berbicara swasta kan loyalitas terhadap negara, walaupun juga banyak sih yang punya nasionalisme. Tapi ketika PNS kan mau tidak mau ya sumbangsihnya pada negara harus maksimal seperti itu. Lagi ini menarik lagi ketika bicara di UI kan banyak melahirkan orang-orang besar ya. Ya ketika melihat Universitas Indonesia banyak melahirkan orang-orang besar lah. Ya tidak dipungkiri banyak orang di bidang apapun bisa terlahir di sana. Pernah nggak maksudnya dedikasi Mas Amal ketika saya memakai jasa promoter di Universitas Indonesia, ingin nggak sih punya bayangan aku punya tokoh arkeolog menginspirasi ini, pengen jadi? Sebenarnya kalau spesifik ke arkeolog yang saya idolai ya Pak, Iya. dalam tanda belum ada sih Pak. Belum ada ya. Soalnya kayak saya ya belajar ya. Entah itu mau sampai sekarang saya nggak kayak tokoh idola itu kayak belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Ya, Pak, ya. Cuma ya ngerti aja. Fans gitu ya. Iya. Kalau Mas Enan ada Tokoh ya, idola, sebenarnya tokoh idola saya di konsentrasinya hukum pidana itu di UGM itu Profesor Edi O.S. Siraj. Oh, Mas Enan, Itu iya. guru besarnya UGM, itu idola saya. Soalnya dulu masuk hukum itu juga karena ngeliat dia di TV, cara argumennya bagus dan tertarik. Oh, berarti memang Mas Enan dari sebelumnya memang sudah suka ya di bidang hukum yang lawyer juga sebenarnya. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ini Pak, lebih kagum ke dosen-dosen saya sih Pak. Iya betul. Iya. Kayak dosen ini bagus.
kayak luar biasa mas, penyampaiannya itu ternyata dia buat buku ini ya, ternyata dia buat penelitian ini ya, oh ternyata dia yang nemuin ini ya, oh ternyata itu dosen saya. Terus kayak di acara TV, mungkin di TVRI yang mungkin keluar ya. itu Prof Agus yang dosen saya pernah diajar sama dia. sering masuk TV. Kayak suatu kebanggaan sendiri jadi anak didiknya dia. Walaupun mungkin pemikirannya belum Iya, proses lah, setidaknya kan ada public figure yang di jejaknya bisa diturut lah sama. Oke, ini flashback lagi nih, ini nostalgia lah berhubung di SMA Batik 1 Surakarta. Oke, kalau Mas Amal dulu ini kan aktivis Paski ya, sampai sekarang mungkin masih kalau ada acara kemarin ada halal bihalal Paski nggak? Oh, Online ada ya, yang pandemi. ada itu anak 19 berarti. Berapa? Enggak, ini 2020. 2020. 20 apa 19 nggak tahu. Pokoknya menggalang dana buat. Oh yang donasi itu ya, donasi ya nanti. Itu walaupun tidak terlibat secara langsung tapi melalui broadcast kan masih. Oke, nah pertanyaan gini Mas Amal, ketika Mas Amal sebagai aktivis di SMA Batik 1 Surakarta kemudian memilih di Paski, ada sih nggak pengaruhnya saat ini ketika kamu kuliah di Universitas Indonesia? Kalau orang lain pasti akan menjawab disiplin atau apa. Nah, buat saya itu tergantung orangnya sendiri. Kadang-kadang orang-orang waktu ikut paski disiplin gedenya kayak waktu umur 20 22 udah Sudah ya. tapi kan itu balik diri saya balik diri orang-orang masing-masing. Tapi manfaatnya buat saya sekarang ya nambah temen aja sih Pak. Ya temen ya. Iya, nambah temen. Kayak guyup rukunnya itu dapat itu Pak, kental ya Pak. Kayak waktu saya pulang ke sini ataupun ya mas kumpul segala macam kumpul. Kan anak-anak paski angkatan saya kan nyebar-nyebar kan Pak. Ada yang UGM, ada yang UI. Jadi kan ya gimana-mana. Jadi kan temu tekanan tuh kerasa gitu loh Pak. Iya. Ya walaupun saya baru 2 tahun bisa kan, tapi nggak tahu. Saya waktu bincang-bincang ya kayak ngobrol-ngobrol ya bisa sharing, bisa ngasih mas. Yang penting itu manfaatnya ya menurut saya sih sharing itu Pak. Sharing antar angkatan mungkin mas kalau masuk univ ini gimana, kalau ini gimana. Mas Ena lagi ya. Iya. Mas Ena ini flashback ke SMA Batik 1 Surakarta ya Mas Ena. Kalau Mas Ena dulu lebih ke study oriented ya Mas Ena ya? Iya, serius. Oriented ya, belajar ya. Pernah ikut kegiatan apa di SMA Batik 1? Waktu itu pernah ikut jurnalistik. Itu yang mimpin Pak Satrio. Iya. Kita belajar gimana cara penulisan jurnalistik yang baik. Selama 1 tahun? Iya, setahun aja dulu. Setahun aja ya. Tapi Mbak di awal malah senang di dunia nulis juga ya? Nulis Senang ya? Kajian-kajian Kalau nggak salah isi? Ya. paper. Kalau nggak salah nih Pak, saya pernah ikut lomba 4 pilar kebangsaan juga. Ya. 4 pilar. Enggak. Oh, berarti lain nama yang lain. Oke. Statusnya ada. Ya. Oke, closing. Ini pertanyaan yang mungkin tentunya ditunggu-tunggu ya. Ya, mumpung dari Jakarta kemudian ke Solo. Bisa Mas Aman ceritakan apa tips yang ketika kamu sebagai seorang mahasiswa kemudian keinginan ketika masuk di UI ya. Nah, pasti kan ada tips tersendiri ya waktu itu. Bisa di-share itu, dan kedua bisa share ketika kuliah idealnya seperti apa? Kalau dari sudut pandang saya ya, Ya, kalau rasa channel. ya mungkin ada agak panjang. Kalau masalah milih kuliah atau gimana itu sesuai dengan hati nurani. Milihlah kuliah sesuai hati nurani, milih jurusan. Ya walaupun ada OA lain atau OA SBM yang bilang jurusan ini lebih banyak diperlukan pegawai. Ya memang kita mau jadi pegawai. Iya nggak Pak? Iya, Beda-beda ya. jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu mau misalnya kamu mau jadi apa ya?
lukis. Kan di TB kan ada kan Pak, seni rupa, Seni rupa. kafe gitu-gitu. Kok buat saya jadilah dirimu sendiri. Terus kalau ada crash sama orang tua, misal aku mau jurusan ini, papa orang tua, papa mama ataupun orang tua mau jurusan B, ya jangan idealis. Ya sering artinya berseberangan ya. Iya. Aku pengen di sini tapi orang tua ada support. Nah itu gimana Mas Abang ngalamin nggak seperti itu? Ya, saya ngalamin dan saya belajar dari SMP Pak. SMP itu saya bersilangan pendapat dengan mama saya. Wah, nyatanya saya kualat Pak. Nah, itu nggak saya mau Ceritakan lah. Berbasis sendiri. Iya, nggak mau saya alamin lagi. Ya udah saya kayak, ya udah mama maunya apa? Jadi pokok. Oh ya udah, jadi guru apa? Jadi guru apa aja. Ya udah, saya milih jurusan jadi guru, tapi saya kasih pilihan ketiga. Oh, oke. Guru sejarah di WNS. Iya. Pendidikan guru sejarah WNS. WNS. Di pilihan ketiga, pilihan 1, 2 ini pilihan saya pribadi. Dan itu sepakat. Ya udah nggak apa-apa. Ikhlas kan mah ikhlas. Nilai kalah, udah terima. Buat kalian di sana kayak crash sama orang tua apa segala macam, ya diskusi lah. Diskusi ya, artinya punya trik sendiri strateginya meyakinkan orang tua. Kalau Mas Ena, gimana Mas? Tips aku ya tentu harus belajar dengan sesuai gaya belajarnya, karena masing-masing dari kita tuh pasti punya cara belajarnya yang beda-beda gitu. Antara aku sama Jatin mungkin beda cara belajarnya dan harus nemu sendiri. Dan kalau udah nemu ya harus komitmen untuk terus mempelajarinya gitu. Terus untuk memasuk PTN mana yang kamu mau tuh selain diskusi sama orang tua juga harus diskusi sama teman juga, lebih banyak sharing-sharing. Semakin banyak kamu sharing, semakin banyak kamu tahu plus minusnya apa. Menyerap, kemudian introspeksi dia juga kan murahnya apa. Terus satu lagi nih, Apa? kalau buat saya, matiin sosial media. Oh, lo kenapa? Instagram, Twitter. Kenapa? Apa berpengaruh negatif? Menurut saya itu toxic, racun. Sehingga Nggak bisa buat kita konsentrasi. oh gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Amal sendiri, menggambarkan kalau itu memang tidak efektif. Ketika kita pengen konsentrasi tinggi ya sosmednya harus di off kan. Kalau saya sih gitu, biasanya ya udah nggak usah main Instagram, entah itu dinonaktifkan atau dia install. Kalau saya sih itu, soalnya bohong besar buat saya Pak. Saya lihat teman-teman saya juga, dia belajar Pak, benar-benar belajar di depan buku, iya nggak ada, tapi bisa notifikasi line, notifikasi apa, mention itu kan kalau misalnya satu nomor udah selesai. Biar ya. Nggak mungkin, dan otak kita nggak akan mungkin bisa nyerap Maksimal ya bisa. Kalau pendapat Masnya gimana? Sosial media itu emang toxic, tergantung kita nge-follow-nya itu siapa. Kalau kita bisa memfilter itu semua ya timeline yang kita dapat tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Kayak misalnya di Twitter di zaman-zaman sekarang tuh lebih banyak yang pakai akun-akun ambis gitu untuk sharing-sharing soal, sharing-sharing info tripod, apa info tentang masuk perganti gimana gitu. Itu bisa dijadikan apa ya? Waktu sendiri kita Ada menginspirasi juga ya. Karena inspirasi. tergantung kita juga mau nge-follow yang siapa. Oke, Mas Amal, Mas Ina, terima kasih sudah hadir di podcastnya SMA Batik 1 Surakarta dan tentunya bernostalgia di SMA tercinta ya. Bangga nggak kamu belajar di SMA Batik 1? Bangga nggak? Sina? Bangga ya, bangga materialnya juga. Kami doakan selaku keluarga besar SMA Batik 1 Surakarta tetap menunggu karya-karya dari Mas Sina, kemudian Mas Amal Jati yang masih berproses. Barangkali kami yakin ketika kamu punya keyakinan kemudian usaha yang keras dan tentunya ikhtiar dan doa dari kita, dari semuanya, orang tua juga, apa yang kamu cita-citakan pasti akan tercapai. Satu lagi buat saya mungkin Pak, kalau yang di
kita ini Ya. belum tentu lebih pintar daripada kalian yang nonton video ini ya Pak. Oh gitu ya. Mungkin kita kan juga masih berproses. Iya, Mungkin yang iya. di SMA yang belum dapat ataupun yang gap year ya. Janganlah kayak putus asa. Ya. Itu kan baru, kalau kemarin SNMPTN kan baru babak baru kan. Kalau yang ini ya kita buktikan. Iya. Contohnya Mas Ena 1 tahun dia juga yang tes juga bisa mengejar itu ya. Oke guys, yang kemarin memang belum bisa, jangan berkecil hati, ya masih tetap berjuang terus ya. Oke, terima kasih Mas Amal Zati, lihat kamera. Masih ingat semboyan SMA Batik 1 ya? Oke. SMA Batik 1 Jaya. Oh iya. Biasanya hidup Mas. lagi Pak. Oke, lihat kamera. SMA Batik 1 Jaya.